32%. Dan untuk mengetahui keberlangsungan dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal tersebut, kita sudah terhubung dengan Fitra Faisal selaku Kepala Ekonom Samuel Sekuritas. Selamat sore Mas Fitra. Selamat sore Mbak Cica, apa kabar? Baik Mas Fitra. Mas Fitra, ini delegasi Indonesia sudah bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat terkait negosiasi tarif dagang impor yang diberlakukan oleh Donald Trump. Menurut Anda, bagaimana Anda melihat langkah yang telah dilakukan oleh delegasi Indonesia ini? Apakah bisa negosiasi tahap awal ini dapat memberikan hasil yang baik untuk perdagangan dan investasi di Indonesia? Silakan Mas. Mbak Cica, saya rasa ini ya apa yang kita lakukan itu sangat tepat sekali karena yang pertama adalah kita bergerak ya di mana yang lain belum bergerak masih melakukan negosiasi-negosiasi tahap awal tapi kita sudah melakukan penawaran-penawaran atau konsesi. Nah, ini kemudian di brand sebagai first mover advantage ya. Jadi ketika kita bergerak lebih awal, maka keuntungan-keuntungannya itu menjadi lebih banyak begitu kan. Dan ini adalah sebenarnya strategi pemerintah ketika melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Dan itu sepertinya sudah disampaikan oleh Scott Bessent bahwa kita ketika bertemu lebih awal, ya artinya kan friend in need adalah friend indeed begitu ya. Jadi kita memang betul-betul menunjukkan bahwa kita berteman dengan Amerika Serikat. Yang kedua, kalau kita bagi ya berdasarkan kategori ya. Kategori yang pertama adalah perhitungan tarif yang sifatnya kuantitatif. Nah, perhitungan tarif yang sifatnya kuantitatif itu intinya kan adalah untuk mengurangi defisit ya antara Amerika Serikat ke Indonesia, yang mana ketika kita ingin mengurangi defisit, artinya tarifnya itu akan semakin mendekati nol. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Pak Erlangga, kita ke Amerika Serikat dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan juga seharusnya ketahanan keamanan kita juga. Karena dengan demikian, dengan kita mencoba untuk mengurangi defisit, artinya kan kita membeli lebih banyak produk-produk Amerika Serikat ya, sehingga defisitnya menjadi mendekati nol atau bahkan nol. Nah, apa saja yang dibeli? Yang pertama adalah tadi kita bicara ketahanan energi, berarti kita bicara apa impor energi dari Amerika Serikat, entah itu minyak bumi atau kemudian LPG atau hal-hal yang lain. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan kita bisa beli soybeans, import wheat ya, yang mana itu juga sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga ketahanan keamanan, yang mana kita di situ juga bisa beli alutsista. Nah, ini untuk kemudian memperkecil defisit kita. Dan kalau kita defisitnya sudah mendekati nol atau nol, maka tarifnya juga sudah bisa 0% gitu kan. Itu kan berdasarkan tarif yang dibuat oleh Donald Trump. Nah, dengan demikian, kalau tarifnya nol, maka kita bisa penetrasi ke pasar Amerika Serikat, di mana produk-produk kita sebenarnya bukan produk-produk yang bersinggungan langsung dengan pasar mereka, seperti misalnya CPO, kita bisa push ke sana, furniture, fisheries, rubber, ya, dan hal-hal yang lain, yang mana ini juga dibutuhkan oleh mereka, dan tidak terkecuali rare earth, ya, atau critical minerals. Ini juga merupakan bagian dari kita untuk berkolaborasi ya dalam konteks value chain. Nah, makanya itu disebutkan juga ya oleh Pak Erlangga ya dalam memperkuat kolaborasi value chain di critical minerals. Dan hal ini tentunya bisa meningkatkan investasi Amerika Serikat ke Indonesia, kolaborasi dalam konteks downstreaming atau hilirisasi. Nah, kategori yang kedua adalah kategori kualitatif ya, yang mana kita bisa merujuk pada dokumen USTR, US Trade Representative, dalam konteks mereka melihat mengakses kebijakan perdagangan kita. Nah, mayoritas dari keberatan atau concern dari USTR itu adalah hal-hal yang terkait dengan hambatan non-tarif atau non-tarif barriers. Nah, itulah kemudian kenapa kita harus melakukan deregulasi. Dan ini sebenarnya tanpa concern USTR sekalipun, kita juga sebenarnya harus melakukan deregulasi tersebut. Bagaimana import kuota yang mana penuh dengan aktivitas rent seeking, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita harus ganti dengan trade policy yang lebih efektif misalnya. Kalau import kuota yang paling untung itu adalah pemegang lisensi import. Tapi kalau kita ganti misalnya dengan trade policies yang lain, misalnya import tariff, itu ya setidak-tidaknya ada keuntungan negara yang masuk ke kas APBN gitu kan. Begitu juga dengan TKDN, Local Content Requirement. Kalau terlalu tinggi itu juga membuat kita akan kesulitan untuk mendapatkan input produksi. Dan input produksi
kita akan menjadi lebih mahal sehingga harga barangnya menjadi tidak kompetitif dan kita tidak kemudian terlibat dalam value chain global tadi. Nah, sehingga ketika kita mengurangi TKDN itu kita bisa terlibat atau berpartisipasi lebih tinggi lagi dalam regional dan bilateral value chain. Yang mana tadi kalau kita semakin terlibat itu akan ada efek spillover-nya, knowledge spillover. Itu yang juga disampaikan oleh Pak Erlangga di manfaat yang kelima tadi, yaitu ada knowledge spillover dalam renewables, dalam industri critical minerals, dan dalam hal-hal yang lain begitu Mbak Cica. Mas Fitrah, ini kan salah satu tawaran dari Indonesia adalah melakukan deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Terkait juga dengan ketahanan energi nasional, itu tadi Anda menyebutkan bahwa Indonesia harus meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat. Apakah dengan meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, apakah ini bisa dikatakan strategi yang adil atau bisa dikatakan merugikan neraca perdagangan nasional, Mas Fitrah? Iya, tentunya kita ketika melakukan itu kan merelokasi ya anggaran atau trade partners kita sebelumnya kita impor dari mana, kemudian kita realokasikan ke Amerika Serikat ya. Misalnya alutsista kita alokasikan sebelumnya impornya dari Prancis, sekarang ke Amerika Serikat. Kemudian kalau soybeans dan kemudian wheat itu kan memang kita impornya dari Amerika Serikat. Apalagi misalnya tadi energi biasa kita impor dari Arab, ini bisa impor dari Amerika Serikat. Nah, kompensasinya apa buat negara-negara yang kita tinggalkan? Ya, kita bisa membeli hal yang lain ya, yang mana sifatnya nanti bukan zero sum tapi plus plus, win-win ya di antara dua negara yang memang sedang berdagang. Tapi kan semuanya sudah tahu bahwa sekarang kita ini sekarang coba berusaha bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Negara-negara lain pun sedang berusaha untuk melakukan negosiasi tersebut. Dan saya rasa kita bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya simultan, bilateral, dan juga multilateral. Kita melakukan pendekatan yang sifatnya bilateral dengan Amerika Serikat karena Trump memang terkenal dengan karakteristik yang bilateral. Tapi di sisi yang lain kita bisa menguatkan kerjasama regional dan multilateral seperti misalnya EU SEPA, EU Indonesia Comprehensive Economic Partnership. Itu yang sepertinya menjadi blessing in disguise nih dengan kondisi kita sekarang yang memang ditekan oleh tarif Trump. Tapi yang lain-lain yang sebelumnya kita agak kesulitan untuk melakukan perjanjian regional dan juga bilateral misalnya dengan Eropa, sekarang mereka sudah mulai membuka jalan. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kita bisa kemudian melakukannya ya win-win buat semuanya, Mbak Cica. Mhm. Mas Fitrah, bagaimana pandangan Anda terhadap usulan pelonggaran kebijakan TKDN? Tadi juga Anda sempat menyinggung soal TKDN. Sebagai bagian dari paket negosiasi ini, apakah ini bisa mengancam daya saing industri dalam negeri, Mas? Ya gini, itu kan merupakan bagian dari paket deregulasi ya, yang kalau saya cermati mayoritas dari 16 poin concern dari USTR itu, US Trade Representative, itu adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi PR ekonomi kita dan menjadi beban ekonomi kita. Maka memang kita harus diregulasi. Seperti tadi saya bilang import kuota misalnya. Nah untuk kategori TKDN, ini memang sepertinya menjadi paradoks ya. Keberadaan TKDN yang terlalu tinggi yang seperti saya sampaikan tadi, itu pada akhirnya membuat deindustrialisasi kalau kita korelasikan ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2000-an awal, itu kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP itu 26%, sekarang tinggal 18 atau 19%. Kita bahkan mengalami deindustrialisasi, tapi TKD-nya semakin tinggi, itu kan. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ya ternyata kita ya proteksinya terlalu berlebihan, sehingga yang harusnya dilakukan adalah TKD-nya mungkin dibuat lebih minimal, tapi diberikan banyak insentif-insentif lain buat industri begitu ya, tanpa kemudian melakukan konteks TKDN yang lebih signifikan. Nah, dengan kita mengurangi TKDN ini udah ada bukti empirisnya cross country ya dan lintas negara termasuk Indonesia di situ bahwa TKDN yang terlalu tinggi itu akan menghambat partisipasi kita dalam jaringan rantai produksi regional dan global. Sehingga ketika kita mengurangi itu dan kita bisa lebih berpartisipasi ya, dalam konteks jaringan rantai produksi dan global value chain baik regional, bilateral maupun global, itu kita bisa mendapatkan knowledge spillover Mbak Cica seperti yang disampaikan Pak Erlangga tadi melalui salah satu manfaat dengan kebijakan deregulasi, yaitu kita bisa terlibat aktif dalam jaringan rantai produksi global di mana pada akhirnya kita bisa menjelma menjadi salah satu negara yang efisien. Sebagaimana China dulu menjadi salah satu sub-tiernya Akamatsu Flying Geese model Jepang, merupakan bagian dari jaringan rantai produksi Jepang, yang sekarang mereka sudah menjelma menjadi salah satu leader dalam jaringan rantai produksi yang efisien di dunia.
Nah, kita kan juga ingin menjadi seperti itu ya. Apa yang kita lakukan ya belajar saja dari China. Apa yang mereka lakukan ya salah satunya juga yang mereka pentingkan adalah bagaimana menjual lebih banyak gitu ya, tapi bukan memproteksi secara berlebih-lebihan. Dan oleh karenanya kita harus lebih berpartisipasi dan lebih berpartner ya dengan negara-negara yang memang sudah lebih established dalam jaringan nanti produksi tersebut. Dalam hal ini kita bisa menguatkan jaringan nanti produksi regional kita yang tradisional dengan eh, Jepang, Korea Selatan, dan juga tentunya China. Tapi di sisi yang lain kita bisa membuat jaringan yang baru dengan Amerika Serikat. Dengan tadi misalnya ada critical minerals, di mana Amerika Serikat memiliki sumber daya yang memadai dalam hal itu dan bisa memberikan investasi kepada kita dalam konteks downstreaming, hilirisasi di critical minerals, yang mana selama ini mereka dapatkan dari China, tapi mungkin bisa dialihkan kepada Indonesia misalnya. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan eh, investasi dan juga tentunya knowledge spillover tadi, Mbak Cica. Aha, baik, Mas Fitrah, jika kita membandingkan antara langkah Indonesia yang sudah masuk ke dalam tahap negosiasi awal kepada Amerika Serikat, bahkan menjadi salah satu dari 20 negara yang sudah melakukan negosiasi di tahap awal. Bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN terhadap tarif kebijakan Trump ini? Apakah Indonesia dengan negosiasi tahap awal ini bisa menjadi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, dapatkah Indonesia mendapatkan manfaat lebih jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya? Konteks negosiasi asimetris seperti ini ya Mbak Cica ya, dan aktornya juga banyak, maka penting sekali kita untuk bergerak lebih cepat atau yang disebut sebagai first mover Stackelberg advantage yang dilakukan pemerintah sekarang gitu ya. Sehingga kemudian manfaatnya itu bisa menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang tercecer di belakang. Nah, itu yang dilakukan Vietnam, itu juga yang sekarang sedang kita lakukan gitu Mbak Cica. Jadi saya rasa ini adalah strategi yang tepat ya kita untuk memulai lebih dulu bernegosiasi, dan bahkan menurut sekretari Treasury-nya Scott Bessent, kita proposalnya termasuk yang paling advance dibandingkan dengan yang lain. Dan di sisi yang lain, dalam konteks sektor keuangan, karena persepsi resiko itu juga diberikan dengan sinyal-sinyal gitu ya, sehingga ketika Indonesia itu berada dalam tahapan yang tidak lagi negosiasi, tapi dia bahkan sudah lebih advance menawarkan proposal atau konsesi, ini dinilai oleh market sebagai hal yang lebih positif. Sehingga kalau kita lihat pergerakan harga saham, juga kemudian pergerakan di obligasi, itu jauh lebih positif untuk Indonesia. Karena apa? Karena persepsi resiko untuk Indonesia sekarang itu menjadi relatif lebih minimal karena dianggap jauh lebih bisa kemudian inklusif baik itu ke Amerika Serikat dan juga ke China dan juga ke negara-negara lain ya, karena secara simultan kita juga sedang mengidentifikasi nih kalau yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, mereka sedang melakukan identifikasi negara-negara partner melalui Revealed Comparative Advantage Index. Jadi kita identifikasi produk-produk apa saja yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif terutama ya. Sehingga kemudian kita bisa menyorongkan produk-produk tersebut ke negara-negara yang di mana kita unggul secara komparatif. Ya, makanya kita memiliki tadi indeks yang disebut sebagai Revealed Comparative Advantage Index. Dan ini kita lakukan secara simultan, Mbak Cica. Baik.